bagaimana hukumnya kita mempersiapkan tanah untuk kita dikubur di situ? Mesen begitu. Iya. Itu hukumnya makruh. Makruh mempersiapkan tanah untuk di mana kuburan kita. Bahasa kasarnya di tanah kusir begitu. Kita mesen, bayar, petugasnya minta sekapling buat kita. Buat kita. Kenapa dilarang oleh agama? Sebab yang cerdas bukan begitu. Emang Nabi ditanya siapa orang paling cerdas? Ternyata jawabannya bukan orang yang lulusan S3, S4, S5. Jawabannya yang tadi Bapak kita sampaikan. Aqiyasun nas, orang yang paling cerdas. Aksaruhum lil mauti dzikran, yang paling banyak ingat mati. Ingat mati bukan kemudian kita itu menyiapkan kuburan buat kematian kita. Sebab itu dari mana kita tahu bahwa kita bakal mati di Indonesia atau kita bakal mati di larangan? Kan bisa saja kita bakal mati di Mekah lagi haji, lagi umroh kita di Madinah, lagi silaturahim di Papua, macam-macam. Maka yang harus dipersiapkan amaliyah untuk kita dikubur. Itu tugas hidup. Jangan terlalu jauh. Kalau bahasa teman kami ada di Bayoran, Kiai Syadili Amil, pengulu orang sebut. Kata beliau, ane mau mati nggak mau pusing, mau ditaruh di pohon kayak. Kata dia, mau ditaruh di pohon, mau taruh di jalanan, terserah. Ane nggak mau ambil pusing. Saya tanya, kenapa Pak Haji? Sebab itu urusan yang hidup. Dosa kalau ditaruh di pohon, dosa. Jadi kita dikubur di mana? Urusan anak-anak kita, ahli waris kita biar gampang. Dikubur kita di mana? Itu terserah. Terserah mereka. Yang hidup begitu, bukan kita. Yang harus lebih diperhatikan oleh kita, bekal menghadapi kematian, supaya mungkar nakir itu kita bisa lolos dari pertanyaannya. Itu yang lebih ditekan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengingat kematian bukan bermakna kita zikir kayak sholat sampai 33 mati, 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 mati. Bukan. Sebab kata Habib Abdullah Al-Haddad di dalam Nasihatul Diniyah wal Usul Imaniyah, biar anda banyak tidak ada gunanya kalau begitu. Bukan itu, tapi amal menghadapi kematian. Kita harus banyak ibadah, kita harus banyak sedekah, kita harus banyak sholat, banyak baca Quran. Itu yang lebih penting dibanding tempat. Sebab itu tanah, mohon maaf, bungkus, casing yang mahal bukan itunya, bukan bungkusnya, tapi yang mahal yang ada di dalamnya, yang mahal. Bila kita beramal soleh, beramal mentauladani mereka-mereka yang soleh, bahasa kitanya kayak Wali Songo, maka bisa jadi makam kita yang ada di pojokan didatangi banyak orang lantaran amal kita baik. Meski kuburan kita tidak menarik dipandang oleh banyak orang, tapi memiliki nilai yang tinggi di mata Allah. Itu yang paling bagus. Jadi makruh
menyiapkan tempat untuk kemudian kita dikubur. Orang-orang dulu ada riwayat Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah, boleh kalau kayak Rabi'ah, nggak apa-apa. Ini diantara salafus soleh yang nyiapin kuburan. Contoh kalau pengen kayak Rabi'ah, barangkali ada data bakal orang bilang Rabi'ah begitu, silahkan. Contoh Rabi'atul Adawiyah bikin kuburan di depan rumahnya, ngegali sendiri, bukan orang lain, dikit ampe dalam, digali sendiri ampe dalam, sudah dalam seukuran buat dia wafat, ngaji Quran tiap hari di situ, ampe lebih daripada 1000 kali khatam bakal tempatnya. Monggo kalau kayak begitu kita bikin di Joglo TPU, gali, kita ngaji Quran di situ tiap malam sampai subuh. Monggo kalau mau begitu. Tapi kira-kira ada memedi nggak ya? Monggo kayak Rabi'ah 1000 kali khatam Quran, di mana tanah yang bakal dia kubur, ngegali sendiri, tempatin, baca Quran di situ, biar ingat mati ini tempat kami, dibacain begitu. Intinya bukan tempatnya, tapi iya ibadahnya. Andai tidak dipakai, ya baca Qurannya. Yang penting baca Quran. Jadi sayang kitab kita tidak ada, artinya bunyinya makruh menyiapkan tempat di mana kita bakal dikubur. Masih mendingan duit yang buat bayar dia sumbangin ke masjid, sumbangin ke pesantren, sumbangin ke ini. Itu jauh lebih tinggi nilainya dibanding kita memesan kapling kelak buat kita. Itu begitu aturannya. Wallahu a'lam.